Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai tugas kelompok dari studi kasus persoalan komputasi dalam teknik kimia. Untuk kasusnya itu diambil dari buku Capra tahun 2015, problem 16,7, di mana disebutkan bahwa suatu campuran biner antara benzena dan toluen dipisahkan menggunakan tangki flash. Diketahui tekanan operasi flash tanknya itu 800 mm Hg. Tekanan uap untuk kedua komponen ditentukan dengan persamaan Antoine dengan persamaan sebagai berikut. Dari kesetimbangan fasa di dalam tangki diperoleh persamaan yaitu XB dikali PB0 ditambah XT, PT0 sama dengan P. Kemudian dalam kasus ini ditanyakan mengenai tentukan nilai suhu operasi tangki untuk mendapatkan kemurnian toluen yang maksimum. Kemudian ditampilkan di dalam layar ini ada persamaan diferensialnya, di mana XP ditambah XT, di mana itu adalah fraksi benzene dan fraksi toluen itu sama dengan 1. Kemudian jika dipindah luas akan menjadi 1 min XT. Dan setelah diperhitungkan, mendapatkan persamaan yaitu XT sama dengan P min 6,905 min 1211 dibagi T ditambah 221 dibagi 6,953 dikurangi 1344 dibagi T ditambah 219 dikurangi 6,905 min 1211 dibagi T ditambah 2221. Kemudian langsung saja kita masuk ke metode golden section, di mana dapat diselesaikan dengan cara numerik dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. Untuk iterasi pertama kita mengambil TL yaitu titik bawahnya itu 20 dan titik atasnya itu 100. Kemudian dari TL itu dimasukkan ke fungsi yang kita telah peroleh tadi yang XT. Diperoleh minus 1449,71 dan untuk fungsi batas atasnya minus 2029. Kemudian kita mencari G yaitu akar 5 min 1 dibagi 2 itu 0,618. Kemudian kita mencari D di mana adalah itu merupakan rasio dari golden section yaitu G dikali titik atas min titik bawah dan diperoleh sebesar 49,44. Kemudian untuk mencari titik satu, di mana titik satu dicari dengan titik atas dikurangi dengan rasio D-nya tadi, yaitu diperoleh 50,55 dan dimasukkan ke dalam fungsi XT. Itu mendapatkan fungsi sebesar minus 1666,819. Untuk T2-nya itu sama, cuma tinggal ditambah aja sama D-nya, yaitu 69,44272 dan dimasukkan ke fungsi sebesar minus 1803,73. Nah, karena kasus ini merupakan persoalan maksimasi dan di mana nilai fungsi untuk temperatur 1 itu lebih besar daripada temperatur 2, maka untuk iterasi selanjutnya diperoleh TL yang baru. TL yang baru itu sama dengan T1 lama, dan TH yang baru, titik yang tinggi itu diperoleh sama dengan T2 yang lama. Dengan kata lain, untuk interval X kanan, yakni T2 dan TH dieliminasi. Nah, untuk iterasi yang kedua itu sama dengan menggunakan nilai data yang tadi sudah kita peroleh. Nah, perhitungan dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai nilai toleransi yang diinginkan. Nah, diperhatikan bahwa penyelesaian ini konvergen, berarti dia menuju nilai maksimum yang sebenarnya, yaitu pada T-nya itu 60 derajat Celcius dengan nilai maksimumnya itu minus 1735,013. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode Newton. Jadi untuk metode Newton ini, kita ngambil T0 awalnya itu 60 derajat Celcius. Untuk metode Newton sendiri itu lebih mudah karena dia udah ada rumusnya tersendiri ya. Jadi rumusnya itu bisa agak ke bawah lagi. Untuk kita kalau mau nyari T baru, itu tinggal T0 dikurang sama turunan pertama dibagi sama turunan kedua. Untuk di sini karena kita itu terlalu sulit mengerjakan turunannya itu secara analitik, maka kami di sini menggunakan turunan secara numerik. Dan di sini kita ngambilnya turunan secara center, di mana f aksen xt itu sama dengan fxt plus 1 dikurang fxt min 1 dibagi 2 kali delta t. Untuk turunan keduanya sendiri itu ada fxt plus 1 dikurang 2 kali fxt dikurang fxt min 1 dibagi delta t kuadrat. Tinggal kita masukin aja untuk iterasi pertama, kita ngambil delta t 0,25 dan t 0-nya sama dengan 60, maka kita cari fxt 0-nya pakai fungsi xt tadi yang ada di atas. Kemudian sama untuk xt min 1-nya, maka tinggal dikurangin aja, 60 dikurang 0,25 jadi 59,75, dapatlah xt min 1, masukin lagi ke fungsi yang tadi. Kemudian xt plus 1 itu kita justru nambahin 0,25, jadinya 60,25, maka nanti didapatkan hasil fxt plus 1, tinggal dimasukin aja ke rumus yang ada, di mana T1 itu sama dengan T0 dikurang f aksen xt dibagi f2 aksen xt. Ternyata dari hasil T1 ini masih dapat 60 ya. Jadi untuk iterasi kedua berarti kita mulai dari 60 lagi. Hasilnya masih sama kayak tadi. Karena kebetulan T1 barunya itu ternyata 60 lagi, maka yang dihasilkan itu nanti ternyata setelah kita hasilkan T2-nya sama dengan 60 lagi ya. Hasilnya caranya masih sama kayak yang tadi. Untuk iterasi ketiga sama, ternyata masih didapatkan T2 sama dengan 60. Kita tinggal masukin ke fungsinya, kemudian masukin ke turunan yang tadi.
didapatkan T3 sama dengan 60. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata setelah kita melakukan iterasi, itu ternyata nilai T barunya ini stabil di 60 dengan delta T-nya ini 0,25. Ketika kita ngubah delta T-nya ini lebih kecil, itu bisa kita lihat hasilnya nanti tidak terlalu berbeda jauh, karena memang balik lagi ke grafiknya, itu ternyata grafiknya linear, di mana linear itu nggak bisa kita tentuin nilai maksimumnya itu di mana kalau misalnya kita sendiri nggak punya kayak fungsi tujuan, nggak punya pembatas, mana sih yang kita mau optimasi itu gitu. Selanjutnya, ada metode interpolasi kuadrat. Di sini menggunakan metode interpolasi kuadrat untuk menentukan nilai maksimumnya dengan nilai awal ada 3 titik, yaitu yang pertama T0 sebesar 59,75, T1 sebesar 60, dan T2 sebesar 60,25. Nah, karena kasus ini merupakan persoalan maksimasi dan FT0 kurang dari FT3 serta FT3 lebih dari FT1 namun kurang dari FT2, maka T2 lama dieliminasi, T0 baru sama dengan T3 lama. Perhitungan dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai nilai toleransi yang diinginkan. Perhatikan bahwa penyelesaian ini merupakan divergen sebab pada saat dilakukan iterasi hingga iterasi ke-30 dan seterusnya tidak dapat ditentukan nilai maksimum yang sebenarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan metode interpolasi kuadrat, nilai T tidak sesuai serta tidak cocok jika dibandingkan dengan kedua metode tersebut, yaitu metode Golden Section dan metode Newton. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini melibatkan pemahaman tentang kesetimbangan fasa dan persamaan Antoine untuk tekanan uap. Persamaan Antoine digunakan untuk menghitung tekanan uap dari masing-masing komponen, yaitu benzena dan toluena, sebagai fungsi dari suhu. Persamaan umum yang diberikan adalah seperti yang bisa dilihat dalam makalah ini, di mana A, B, dan C adalah konstanta yang spesifik untuk setiap komponen. Kesetimbangan fasa dalam tangki flash menyatakan bahwa fraksi mol uap dari setiap komponen harus sama dengan fraksi mol cairnya pada tekanan operasi. Ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, di mana P adalah tekanan total sistem atau 800 mmHg di Golden Section Research, yaitu metode yang melibatkan pencarian suhu yang optimal dengan membagi interval pencarian secara iteratif berdasarkan perbandingan emas atau golden ratio. Setiap iterasi memperkecil interval hingga ditemukan suhu di mana toluena mencapai maksimum. Pada kasus perhitungan dengan tebakan suhu 20 dan 100, dilanjutkan iterasi selanjutnya dengan mengubah interval suhu hingga mendapatkan suhu terakhir yaitu 60. Metode Newton sendiri memanfaatkan turunan fungsi fraksi mol tolun terhadap suhu dengan memilih titik awal yang tepat. Metode ini konvergen dengan cepat pada suhu di mana turunan nol atau maksimum dari kemurnian tolun sendiri. Pada kasus ini, metode Newton digunakan untuk menentukan nilai maksimum dengan nilai awal tadi 60. Secara analitik, nilai maksimum fungsi tidak dapat ditentukan dengan mudah karena bentuk persamaan yang tidak mudah diturunkan. Lalu diperoleh suhu akhir 60 derajat sekian dengan errornya 8,1697 kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 0. Interpolasi kuadrat mengambil 3 titik awal untuk memperkirakan suhu optimal, yaitu T0 59,75, T1-nya 60, dan T2 60,25. Dengan membangun interpolasi kuadrat pada titik-titik ini, metode ini menghasilkan perkiraan baru untuk suhu operasi yang dapat memaksimalkan X toluen. Pada kasus dalam metode parabolik, nilai maksimum fungsi tidak dapat ditentukan karena metode ini divergen hingga iterasi ke-50 dan seterusnya. Dari ketiga metode yang digunakan, penggunaan metode parabolik merupakan metode paling efektif karena kan hasilnya divergen dan sesuai dengan grafiknya. Dengan membuat delta X semakin kecil, tidak terlalu berpengaruh terhadap hasilnya. Angka-angkanya pun
hanya menjadi berselisih lebih kecil dari step size sebelumnya.